Keinformasi komunitas harga minyak dunia kembali melemah setelah pertemuan Amerika dan Iran di Doha, Qatar menghasilkan kemajuan positif. Harga emas menguat usai rilis data tenaga kerja Amerika terbaru di Juni menunjukkan perlambatan. Sementara harga batu bara melandai dibayangi sentimen negatif dari China. Harga minyak dunia kembali melemah di perdagangan Kamis pagi waktu Asia setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar menghasilkan kemajuan positif. Di saat yang sama, pasar juga mengantisipasi kenaikan produksi minyak oleh negara-negara anggota OPEC Plus mulai Agustus. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun 73 sen atau 1,02% menjadi $70,84 Amerika per barel. Sementara itu, minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 83 sen atau 1,21% ke level $67,75 Amerika per barel. Di perdagangan sebelumnya, kedua kontrak acuan Brent dan WTI telah terkoreksi lebih dari 1% dan menyentuh level terendah dalam 4 bulan. Harga emas melanjutkan penguatan di Kamis pagi setelah sehari sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam lebih dari sepekan. Kenaikan harga emas didorong data ketenagakerjaan Amerika Serikat hanya menambah 98.000 lapangan pekerjaan pada Juni, lebih rendah dari Mei di 122.000. Di sisi lain, kenaikan harga emas juga ditopang pelemahan harga minyak setelah Iran dan Amerika Serikat menyelesaikan putaran pembicaraan tidak langsung mengenai Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,8% di $4.063,56 Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Rabu, emas secara intraday sempat menyentuh $4.114,99 Amerika per troy ounce, level tertinggi sejak 23 Juni. Harga batubara melandai dihujani sentimen negatif dari China. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di $129,4 Amerika per ton, turun tipis 0,03%. Pelemahan ini memutus tren positifnya yang menguat 2,7% dalam 2 hari sebelumnya. Diketahui harga batubara thermal di pelabuhan China anjlok akibat stok yang melimpah dan cuaca yang lebih sejuk dari perkiraan, sehingga harapan kenaikan permintaan listrik selama musim panas memudar. Hingga kini pembangkit listrik dan pelaku pasar tidak agresif membeli pasokan baru. Persediaan batubara di pelabuhan dan pembangkit listrik masih tinggi, sehingga kebutuhan restocking sangat terbatas. Sementara gelombang panas yang diharapkan mendorong konsumsi listrik belum terjadi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,27% di $67,69 Amerika per barel. Nikel melemah cukup dalam di 1,19% di $16.158,38 Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,19% di level $4.074,15 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2026 melemah di 1,04% di Rp4.510 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita juga simak beberapa sentimen berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita juga simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan para negosiator telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung dengan Iran saat kedua negara berupaya melampaui serangan balas-membalas pekan lalu dan mengubah gencatan senjata sementara menjadi perdamaian yang permanen. Sebelumnya, menantu Trump, Jared Kushner, dan utusan Steve Witkoff bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Doha, Qatar untuk membahas negosiasi yang sedang berlangsung, dan para utusan menyatakan Amerika berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi dan menyatakan kemajuan positif telah dicapai. Qatar menyatakan pertemuan berikutnya akan dijadwalkan setelah upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Dikutip dari Reuters, laporan ADP National Employment Report menunjukkan sektor swasta Amerika hanya menambah 98.000 lapangan kerja di Juni. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan 122.000 di Mei dan di bawah perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memproyeksikan penambahan 118.000 pekerjaan. Sektor pendidikan dan layanan kesehatan menjadi penyumbang terbesar dengan 48.000 pekerjaan baru
Diikuti perdagangan, transportasi, dan utilitas sebanyak 15.000, aktivitas keuangan di 14.000, serta informasi di 7.000. Sebaliknya, sektor sumber daya alam dan pertambangan kehilangan 5.000 pekerjaan, sementara rekreasi dan perhotelan hanya menambah 2.000 pekerjaan. Ketua Federal Reserve Kevin Warsh menegaskan Bank Sentral akan tetap berpegang di target inflasi 2% dan tidak akan melonggarkan kebijakan moneter hanya karena adanya tekanan politik. Warsh juga menegaskan independensi The Fed tidak akan berubah meski Trump secara terbuka menginginkan biaya pinjaman lebih rendah. Sementara itu, meski pasar terus mencari petunjuk arah suku bunga, Warsh menolak memberikan sinyal dan menegaskan keputusan kebijakan baru akan diambil saat rapat Federal Open Market Committee di tanggal 28 hingga 29 Juli berdasarkan data ekonomi terbaru. Pernyataan tersebut membuat pelaku pasar sedikit mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga. Namun berdasarkan harga pasar, peluang The Fed menaikkan suku bunga di 15 hingga 16 September masih berada di kisaran 70%. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika di Kamis dengan kembali mencoba mendekati level psikologis di Rp8.000 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,27% di 17.981 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,17% di level 17.960 per dolar Amerika di Kamis pagi tadi. Intraday rupiah sempat melemah ke level 17.983 per dolar Amerika dan makin dekat ke level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi terpantau bergerak stabil di level 101,400. Indeks dolar Amerika cenderung stabil karena pelaku pasar menunggu rilis data tenaga kerja Amerika Serikat non-farm. Berdasarkan perkiraan median ekonom yang dihimpun Reuters, jumlah pekerja Amerika diperkirakan akan bertambah di 110.000 di Juni 2026. Sementara itu tingkat pengangguran diperkirakan tetap berada di level 4%, di mana pasar tenaga kerja yang relatif kuat menopang prospek pertumbuhan ekonomi Amerika, terutama setelah penciptaan lapangan kerja dalam 3 bulan terakhir tercatat lebih tinggi dari ekspektasi, di mana data ini menjadi perhatian karena dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi pasar tenaga kerja Amerika dan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.993. Ini update jelang penutupan. Pasca penutupan, posisi pelemahan lebih ke arah terbatas di 0,28% di Rp17.983 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di Rp20.480, pound sterling di Rp23.952, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,27.